Guys, lo pasti masih inget sama Michael Burry. Ya lo familiar banget lah sama nama ini lah ya. Sosok ini kan dibalik prediksi krisis 2008 yang diangkat dalam film The Big Short lah ya. Well, baru-baru ini tuh dia ngebuat keputusan untuk menutup sepenuhnya hedge fund. Hedge fund miliknya. Nah, apa yang dia lihat sehingga memilih untuk out of this game? Yuk kita telusurin bareng-bareng ya guys. Nah, sebagai value investor, Burry ini kan kayak memiliki keyakinan kuat ya bahwa harga saham itu harus mencerminkan nilai fundamental. Namun yang dia lihat saat ini itu adalah kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Valuasi sektor AI itu sebenarnya udah melampaui batas wajar. Dengan Nvidia yang market cap-nya itu mencapai 4,6 triliun US dollar setelah naik 1228% lah ya guys dalam 5 tahun terakhir, atau mungkin Palantir yang meroket 1373%. Angka-angka ini kan sebenarnya sulit untuk dijustifikasi dengan fundamental bisnis yang ada ya guys. Dia itu merasa pasar itu sebenarnya udah nggak rasional. Ini tuh mirip dengan kondisi .com bubble tahun 2000. Dan ketika tidak menemukan peluang investasi yang masuk akal, menurut dia tuh lebih baik ya pegang cash aja dan juga wait and see dulu. Nah sekarang yuk kita telusurin bareng-bareng gimana sih sebenarnya kondisi di pasar tradisional ini bisa berdampak pada dunia kriptonya sendiri. Nah, fakta yang cukup penting dan juga menarik untuk dipahamin itu adalah adanya korelasi yang cukup signifikan antara Bitcoin dan juga indeksnya Nasdaq. Yang dimana dalam 2 tahun terakhir ini kan korelasinya itu konsisten di angka 0,7 atau lebih. Nah, apa artinya? Saat saham-saham teknologi mengalami tekanan jual yang berat, sangat mungkin dampaknya itu akan merambah ke aset kripto. Ada beberapa mekanisme penularan yang perlu kita pahamin. Yang pertama, ketika institusi keuangan itu mengalami kerugian signifikan di saham AI, mereka itu seringkali perlu melakukan likuidasi terhadap aset-aset lain yang liquid untuk menutupi kerugian tersebut. Dan Bitcoin itu sering menjadi pilihan pertama. Kenapa? Karena likuiditasnya itu cukup tinggi guys. Terus yang kedua, terjadi perubahan sentimen pasar dari risk on menjadi risk off, di mana investor itu menjadi lebih takut dan memilih keluar dari aset-aset yang dianggap spekulatif, termasuk kripto. Dan yang ketiga, adanya kontraksi likuiditas global di mana dana mengalir keluar dari pasar-pasar beresiko itu menciptakan tekanan jual yang juga cukup masif. Nah, meski demikian, penting bagi kita ya guys untuk bisa membedakan antara gelembung spekulatif murni dengan pertumbuhan yang didukung kuat dengan fundamental. Nah, di satu sisi kita melihat AI bubble yang terutama didorong oleh spekulatif yang berlebihan dan juga FOMO itu mungkin di kalangan institusi ya guys. Nah, di sisi lain pertumbuhan kripto justru didukung oleh utility yang semakin kuat dan juga nyata. Nah, buktinya apa? Bisa kita lihat ya dari berkembangnya ekosistem stablecoin yang telah mencapai kapitalisasi pasar sekitar 258 miliar US dollar. Nah, ini menunjukkan sebenarnya adanya infrastruktur pembayaran digital dari stablecoin yang benar-benar digunakan. Nah, kemudian adanya juga tren tokenisasi remote asset yang juga kalau gue lihat-lihat semakin masif ya beberapa waktu belakangan. Ini tuh kayak dimana aset-aset tradisional itu kan mulai bermigrasi ke blockchain. Nah, ditambah lagi dengan adopsi institusional yang semakin meluas didukung kerangka regulasi yang juga semakin jelas. Nah, di video kemarin itu kan kita sudah ngebahas data dari Bitwise. Data dari Bitwise pun sendiri mengkonfirmasi bahwa meskipun koreksi jangka pendek mungkin akan terjadi, fundamental kripto ya tetap kuat untuk jangka panjang. Jadi meski mungkin terdampak sementara, prospek jangka panjangnya ya tetap intact. Lalu, gimana nih guys sebaiknya kita menyikapi situasi seperti ini? Yang paling penting adalah itu menerapkan prinsip-prinsip dasar investasi yang bijaksana.
Diversifikasi yang tepat across berbagai aset classes itu sebenarnya menjadi kunci guys. Lalu disertai dengan manajemen risiko yang ketat di mana kita harus menentukan batas exposure maksimal yang comfortable buat kita. Dan yang gak kalah penting ya menurut gue ya guys, itu menjaga perspektif jangka panjang tanpa terpancing oleh volatilitas. Ya, volatilitas hanya sementara ya guys, jadi jangan terpancing oleh hal tersebut. Dalam prakteknya, sebenarnya kita tuh bisa mempertimbangkan alokasi yang seimbang. Mungkin kayak sekitar 40% di kripto dengan kombinasi Bitcoin, altcoin, beberapa meme coin ya, dan 30% dalam bentuk stablecoin dan juga cash yang itu bisa kita siapkan untuk kita deploy ketika opportunity itu muncul ya di masa koreksi, dan barangkali bisa 30% lagi di traditional asset sebagai penyeimbang. Jadi kita melakukan rebalancing di sini. Nah, pendekatan seperti ini tuh memungkinkan buat kita banget ya untuk tetap berpartisipasi dalam potensi growth crypto ya sambil memiliki perlindungan terhadap turbulensi pasar yang juga kita nggak tahu pasti. Nah, pada akhirnya kita tuh kayak menyaksikan dua filosofi investasi berbeda dari dua figur guys. Yang pertama, Michael Burry itu memilih untuk keluar dari pasar dan mengutamakan safety dan menunggu storm ini mungkin berlalu. Dan sementara Michael Saylor ya guys, ini kita ngeliat tetap akumulasi Bitcoin ya dan juga percaya pada nilai fundamental jangka panjangnya Bitcoin. Nah, pertanyaannya untuk kita, mana yang lebih sesuai dengan risk appetite-nya kita dan juga investment horizon? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua penasaran banget sih guys dengan perspektifnya teman-teman. Nah, kalau konten ini memberikan value buat teman-teman, consider untuk subscribe ya guys. So, go Muhammad, see you on the next episode.